Tapi jika teman-teman tidak menggunakan ini juga bisa diganti menggunakan pupuk MKP, boron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Safi Official. Pada kesempatan sore hari ini update tanaman cabai. Ini varietas Baja MC umur 45 kalau tidak salah, atau 46 hari setelah tanam. Karena awalnya tidak menggunakan pupuk dasar, maka umur 45 hari sedikit terlambat. Berbeda dengan yang ada di sebelah ini. Nah, ini di tengahnya saya kasih jagung yang berfungsi sebelum tanam. Saya punya firasat karena ini dulunya lahan bekas terong yang terkena kuning, serangan kuning semua. 60% kuning, akhirnya saya bongkar, terus saya tanami mentimun. Nah, ini lanjarannya pun lanjaran mentimun. Jadi punya firasat ketika nanti yang sebelah ini terkena penyakit, maka dengan adanya jagung ini tidak menular yang ke samping. Tapi alhamdulillah teman-teman, saat ini aman-aman saja dan sudah mulai tampak buahnya seperti ini. Nah, jadi di video kali ini saya update penyepraian yang kesekian kalinya. Jadi penyepraian pembungaan agar tanaman cabai itu bunganya tidak mudah rontok sehingga nantinya bisa berbuah lebat. Nah, walaupun disulam tetap ada juga yang masih kuning seperti ini. Ini nanti saya coba obati atau saya sulam. Yang penting kita obati terlebih dahulu. Ketika tidak sembuh, jika tidak menular kita biarkan, tapi kalau perkiraan nanti menular kita cabut dan diganti. Nah, agar tanaman cabai ini nanti berbuah lebat, maka kita lakukan penyepraian dengan menggunakan pupuk. Pada saat umur 33 hari kemarin saya lakukan pemupukan dengan cara semprot. Kita semprotkan menggunakan MKP dan boron. Untuk videonya bisa dilihat di playlist. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, walaupun kecil sudah mulai tampak buahnya. Ini die yang pertama ada 2, terus atasnya jadi, atasnya lagi jadi. Mudah-mudahan terus sampai ke atas itu jadi buah, sehingga nanti diharapkan tanaman ini buahnya lebat. Nah, langsung saja teman-teman, untuk bahan-bahannya saya gunakan ini. Jadi saya coba untuk menggunakan Astonis karena ini sangat cocok sekali untuk masa pembungaan, karena Astonis sebagai nutrisi pelindung tanaman yang kaya kalium, kalsium dan boron. Jadi dengan adanya boron ini untuk memaksimalkan proses penyerbukan bunga itu bisa maksimal. Terus kegunaannya ini sangat banyak sekali teman-teman, bisa dilihat ini saya baca terlebih dahulu. Menyediakan unsur kalium bagi tanaman, mencegah kerontokan bunga, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres terhadap lingkungan. Terus meningkatkan viabilitas polen dan pembentukan bunga dan biji. Terus menyediakan unsur boron untuk tanaman, meningkatkan bobot dan kualitas buah, mempertebal dinding sel tanaman. Jadi manfaatnya ketika musim hujan ini sangat cocok sekali, di antara kalium, kalsium ini tercukupi. Tapi jika teman-teman tidak menggunakan ini juga bisa diganti menggunakan pupuk MKP, boron, terus ditambah kalsium, asam humat, itu lebih lengkap kalau teman-teman mau. Tapi karena kami coba, jadi yang ketiga saya gunakan ini. Rollingannya dengan kalsium teman-teman, agar bunga tidak rontok dan nantinya berbuah lebat. Untuk dosisnya ini saya gunakan 10 ml 1 tangki 16 liter. Terus kemudian saya tambahkan Bion M,
Terus insektisidanya saya gunakan bahan aktif Abamectin dan saya tambahkan perekat. Untuk perekatnya 10 mili, bahan aktif Abamectin 10 mili. Untuk Bion M-nya ini Bion M yang kedua. Jadi Bion M ini cukup dilakukan 1 kali atau 2 kali masa tanam untuk tanaman cabai. Jadi di awal itu umur 10 sampai 20 hari pakai Bion M, nanti umur 40 sampai 60 hari juga sesekali pakai Bion M. Ini agar tanaman itu lebih kuat karena untuk imunisasi. Jadi tanaman itu lebih kuat terhadap serangan penyakit. Nah, menggunakan inilah untuk pemupukan generatif yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.